Ridhoillah li syafaati Sayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu'alliful kitab Syekh Salim Bismillah hadrat min jami' masyayikhina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya amin. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Asbabut tayamumi utawi pira-pira sebabe tayamum. Iku salah satu telu. Rupane fakdul mai kesepen banyu. Wal maradhu lan lara. Wal ihtiyaju lan butuh ilaihi marang alma li atosi hayawanin krana ngelake kewan muhtaromin kang den mulyakaken. Jadi pasal menjelaskan tentang sebab-sebab diperbolehkan melakukan tayamum. Jadi ada 3 nih. Di dalam kitab Safinah disebutkan ada 3 hal yang memperbolehkan orang melakukan tayamum. Yang pertama adalah fakdul ma, yaitu dia tidak menemukan air. Air di sini yang dimaksud adalah air yang suci mensucikan, yang sah untuk digunakan toharoh. Jadi apabila ada air suci mensucikan, tetapi saya ulangi, apabila ada air tetapi tidak suci mensucikan. Contoh, air tersebut adalah air kotor, maka sama saja dianggap sebagai tidak ada air. Walaupun ada air tapi airnya statusnya tidak suci mensucikan. Atau ada air, airnya suci mensucikan, tetapi air tersebut ini tidak bisa digunakan. Karena apa? Karena ada orang yang membutuhkan untuk konsumsi, untuk minum. Jadi misal contoh terjadi kekeringan ekstrim di satu daerah. Kemudian orang tersebut mempunyai 1 galon air bersih. Tapi 1 galon air bersih itu digunakan untuk konsumsi harian dia dan keluarganya. Maka dia boleh untuk tayamum. Karena walaupun itu ada air, tapi airnya untuk konsumsi. Atau misal contoh tidak ada air, itu contoh begini juga. Apabila dia tidak bisa menggunakan air karena terhalang. Jadi misalnya contoh orang dia berada di tengah laut, tetapi pasokan air bersih sudah habis. Jadi dia pakai kapal besar, tengah laut, airnya itu pasokan air bersih sudah tidak ada. Jadi hanya untuk konsumsi saja, untuk mandi, untuk wudhu tidak ada. Maka dia boleh bertayamum walaupun di tengah laut. Karena apa? Dia tidak bisa mengambil air dari laut. Apabila dia tidak bisa mengambil air dari laut, maka dia boleh bertayamum. Jadi kenapa jenenge posisi seperti itu di tengah laut, walaupun dia di tengah air laut, airnya banyak sekali, tetapi tidak bisa mengambil karena kapal besar, kemudian tidak ada ember, kemudian tidak ada sekoci, tidak bisa mengambil air di laut. Nah itu termasuk sesuatu yang dianggap sebagai tidak ada air. Wal marad, kemudian sakit. Jadi sakit itu juga
kita membutuhkan definisi. Artinya sakit yang bagaimana yang memperbolehkan seseorang itu tayamum. Apa misalnya mumet, ya terus apabila dia menggunakan air nek wudu mumetnya tambah terus dia boleh tayamum. Atau misal contoh dia sakit gigi, nek kena air tambah kremot-kremot kemudian dia boleh tayamum. Apakah itu seperti itu atau bagaimana? Nah, maka di sini disebut di dalam kitab saya Syarah Kasifatus Saja karangan Syekh Nawawi Banten disebutkan wasabab atsani al-marad wa huwa salah satu aksamin. Sebab yang kedua yaitu sakit. Sakit ini ada 3 kategori. Kategori yang pertama al-awwalu ayyu khafa ma'ahu bil wudu'i fautur ruh au fautu udwin au fautu manfaatil udwi. Jadi yang pertama, kategori yang pertama artinya sakit yang diperbolehkan orang itu tayamum. Yang pertama adalah jika dia berwudu maka ditakutkan dia akan mati. Sakit jika dia berwudu maka dia akan mati. Atau dia akan diamputasi. Jadi contoh tangan, kaki. Jika dia memaksakan berwudu maka akan ditakutkan akan diamputasi. Atau fautu manfaatil udwi. Atau jika dia memaksakan berwudu maka tangan itu akan menjadi mati. Artinya tidak diamputasi tetapi kemanfaatan tangan hilang. Kaki, jika dia memaksakan berwudu maka kakinya akan lumpuh, syarafnya akan rusak misalnya. Maka dia boleh untuk tayamum. Wajah misalnya, apabila dia berwudu memaksakan untuk berwudu, dia wajahnya nanti akan mati separuh misalnya. Nah, seperti ini boleh untuk tayamum. Ini kategori pertama. Atsani ayu khafa ziyadatal illati wa hiya kasratul alami wa illam tazid al muddah. Aw ya khafu tula muddatil pur'i wa illam yazid al alam. Aw ya khafu shiddatad dona. Yang kedua, jika dia memaksakan untuk berwudu maka sakitnya akan bertambah. Saya loro. Atau jika dia memaksakan berwudu maka kesembuhannya akan lama. Jadi dadekke marine suwi. Nah, utawa jika dia memaksakan berwudu maka dia akan ada cacat. Jadi karena lukanya itu tidak boleh terkena air, kemudian dia memaksakan berwudu, akhirnya kena air, maka lukanya ini akan menimbulkan cacat. Nah, maka dia boleh untuk tayamum. Nah, kemudian yang ketiga, kategori ketiga, ayakhafa syainan yasiron ka'asaril judari. Au sawadan qalilan au yakhafa syainan qabihan ala ghairil adh-dhahirah au yakuna bihi maradun la yakhafu min istimalil ma'i ma'hu mahdhuran fil aqibah wa in ta'allama fil hali li jirahatin au bardin au harin fala yajuzu at-tayammumu li syai'in min hadza bila khilaf. Nah, sakit dengan kategori ketiga, yang nomor 3 yang akan kita bahas ini adalah sakit yang tidak boleh dia tayamum. Jadi ada kategori sakit yang dia tidak boleh tayamum. Nah, ini yang ketiga, yaitu jika dia berwudu maka akan ada cacat tapi sedikit. Contoh di sini dikatakan ka'asaril judari.
Jadi ada penyakit itu penyakit judari. Judari itu penyakit cacar, cacar. Dia terkena penyakit cacar. Jika dia berwudu, maka cacarnya akan napa jenengane ada bekas. Setelah dia sembuh, cacarnya ada bekas. Bekasnya cilik-cilik cacar niku. Maka orang tersebut tidak boleh kemudian tidak berwudu langsung tayamum, tidak boleh. Gara-gara dia punya penyakit cacar yang sekiranya jika dia wudu nanti akan ada bekas lukanya. Ini mboten barang. Jadi ada batasan-batasan penyakit yang boleh untuk tayamum. Ausawadan kolilan atau dia terluka kemudian ketika wudhu nanti akan menimbulkan kehitam-hitaman di bekas luka. Jadi lukane niku nek kenang banyu nanti ditakutkan akan ada hitam-hitam. Maka ini tidak boleh. Tidak boleh tayamum. Au yakhafu syainan qabihan ala ghairil a'dha adh-dhahirah. Atau apa namanya, dia ditakutkan apabila terkena air nanti akan terdapat cacat. Cacatnya itu berupa luka, luka. Lukanya itu akan terlihat nopo, terlihat sekali. Artinya lukanya tidak nutup sidik cilik ngoten mboten, tapi lukanya itu lebar. Bekas lukanya akan lebar. Dan itu berada di a'dha al-batinah, anggota yang tertutup, maka tidak boleh kita tayamum. Ngeten. Au yakunu bi maradun la yakhafu min istimalil ma'ahu mahdhuran fil akibah. Atau sakit yang ketika dia menggunakan air tidak ditakutkan terjadi sesuatu yang dianggap parah. Artinya loro untu, dia wudu untuk senut-senut wudu. Dia pusing, kemudian dia wudu mumet misalnya. Maka tidak boleh tayamum. Walaupun dia saat itu ketika wudu ngerasa mumet, ngerasa untune loro, mboten bareng. Jadi ada kategori-kategori di dalam sakit ini. Sakit yang seperti apa? Terkadang saya sering melihat ketika ada orang sakit, ini biasanya umumnya uang. Ketika ada orang sakit, sakitnya itu bukan sakit yang masuk di dalam kategori ini yang saya sampaikan tadi. Jadi sakitnya misalnya contoh sakit tua, loro tua niku ya bukan penyakit napa luka mboten, tetapi dia itu karena sudah tua 80 tahun kemudian dibawa ke rumah sakit. Jadi tidak ada luka, tidak ada. Atau ada seseorang dia terkena diabetes, tidak ada luka. Diabetes, gulanya tinggi, go nang rumah sakit. Atau ada orang dia kena penyakit stroke, go nang rumah sakit. Atau dia tipes, go nang rumah sakit. Atau dia punya penyakitnya misalnya contoh penyakit yang tidak ada luka, penyakit yang tidak ada luka. Nah, kemudian karena dumeh wis ning rumah sakit, dumeh sakit terus mlebu rumah sakit, kemudian keluargane mentayamumkan. Ini tidak boleh. Karena sakitnya itu ada kategori-kategori tadi. Jadi orang kok kabeh sakit terus oleh tayamum. Nah, misalnya contoh koyo penyakit darah tinggi, penyakit stroke, penyakit menua, penyakit diabetes yang tanpa luka, kemudian penyakit tipes misalnya. Dia tidak boleh tayamum, harus wudu. Jadi kita harus tahu hukum lah ketika nunggoni pasien. Ketika nunggoni pasien, jika penyakitnya bukan penyakit luar, ya kudu diwudoni. Wudune pripun? Misalnya karena
dia itu melakukan sempoyongan, maka wudhunya bagaimana? Nah, bisa nanti pakai ember kecil, ember kecil, kemudian disiapkan, kemudian menggunakan apa jenenge? Menggunakan apa nih kok biasanya sok gawe orang sakit dikompres ya, menggunakan kompres. Misalnya contoh menggunakan handuk kecil. Air dimasukkan ke ember yang ada air suci mensucikan. Napa handuk kecil dimasukkan ke ember yang ada air suci mensucikan, dimasukkan, kemudian diperes sithik, kemudian apa namanya kita sing sehat bagian mudoni, mudoni niku mewudukan. Mangke misalnya bagian atas, bagian sini mangke diperes sithik. Jadi agar supaya diperes itu agar supaya ada tetes-tetes air. Tetes-tetes air, kemudian netes, kemudian diratakan. Sing sehat kita bagian mudoni diratakan kabeh sempurna ngeten, diratakan. Yang penting ada tetes-tetesan air yang mengalir. Tetes-tetesan air yang mengalir. Setelah selesai rakitan sepisan badan apa-apa. Misalnya cuma satu kali tok tidak masalah. Yang penting wajib-wajib tok kita sudah selesai. Setelah wajah kemudian ini nggih napa jenenge? Handuk kecil ini kita diperes ting cibuk atau gayung. Kita menyediakan gayung dan ember. Diperes di gayung, ngoten diperes. Jadi sebisa mungkin kita menghilangkan apa niki jenenge? Menghilangkan air itu yang masih ada di dalam handuk. Peres. Kemudian kita ambil lagi air di ember, kemudian untuk ngompres bagian tangan. Sama, ojo garing-garing. Jadi sekiranya mangke diperes ngeten, masih ada air yang mengalir. Agar supaya itu disebut sebagai membasuh walaupun dengan air yang minim. Diperes ngeten, airnya mengalir kemudian diratakan di tangan. Satu kali cukup. Yang penting lotro. Kemudian tangan yang kiri dan seterusnya. Kemudian setelah tangan, kepala diusap, gampang kepala kita usap pakai tangan. Tangannya orang sehat bisa. Kemudian kaki juga seperti itu. Beres tadi wajah, kemudian tangan, setelah tangan sebagian kepala, kemudian kedua kaki. Ini wudhu seperti itu. Jangan kemudian langsung tayamum wae, mboten, tidak bisa. Jadi tidak semua penyakit, tidak semua sakit kemudian boleh tayamum. Jadi ada kategori-kategori tertentu yang memperbolehkan seseorang untuk tayamum. Ini sampai sini ya. Jadi kemudian besok-besok insya Allah kita ada pembahasan tentang tayamum yang lebih rinci. Kemudian wal ihtiyaj ilaihi li atosi hayawanin muhtaromin. Kita butuh air tersebut karena ada hewan. Jadi hewan ini juga masuk manusia nih. Hewan atau manusia yang mana hewan itu dimuliakan. Kita butuh air itu untuk kebutuhan hewan atau kebutuhan manusia yang dimuliakan, manusia atau hewan yang dimuliakan. Jadi misalnya contoh, kita punya kambing itu butuh untuk minum, padahal airnya minim, airnya untuk minum kambing. Kita mau sholat, maka kita tayamum, kemudian airnya untuk kambing, karena kita juga harus menjaga hewan tersebut agar jangan sampai mati. Nah, sekarang muncul pertanyaan, muhtarom, hewan yang mulia itu seperti apa? Jadi hewan yang mulia itu mencakup manusia, juga mencakup semua hewan.
kecuali, nah ini disebut ghairul muhtaromi utawi kang ora den mulyakaken iku sitatun ana 6. Jadi yang tidak dimuliakan artinya jika kita punya air sedikit, kemudian 6 golongan itu kok butuh terhadap air, maka kita gunakan wudhu saja, tidak usah diberikan kepada 6 kategori itu. Jadi dicoke wae, mati ya luweh, mati ya luweh, itu 6 golongan. Kita punya air sedikit, nek gawe wudhu orang ngombe 6 golongan itu. Tapi nek kita tayamum, airnya digunakan untuk minum 6 golongan tadi, awake dhewe ora wudhu, kita tayamum. Nah, maka 6 golongan itu yang tidak dimuliakan adalah rupane tarikus sholah. Pertama, orang yang meninggalkan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat, kita punya air, wonge ngorong, butuh untuk minum. Terus awake dhewe utawa dhewe duwe air, kita punya air. Nah, jika air itu kita buat wudhu, orangnya tidak minum, ngorong tenan wonge. Nah, maka karena dia itu statusnya tarikus sholah, wis gawe wudhu wae. Senajan wonge ngorong ora apa-apa sebab dekne tarikus sholah, yaitu orang yang meninggalkan sholat, ora gelem salat. Jadi itu adalah termasuk hayawan ghairu muhtaram. Wazanil muhson. Kemudian yang kedua adalah orang yang melakukan zina. Tapi zina muhson. Zina muhson itu apa? Yaitu perzinaan antara laki-laki dan perempuan yang sudah pernah menikah. Pokoknya wis tahu nikah. Itu disebut sebagai zina muhson. Zinanya disebut zina muhson. Jadi laki-lakinya sudah pernah menikah atau bahkan dia punya istri. Perempuannya sudah pernah menikah atau bahkan dia punya suami. Zina maka disebut zina muhson. Wonge ngorong kengelaan, lebih baik airnya kita gunakan berwudu karena termasuk hayawan ghairu muhtaram. Kemudian wal murtad, wong sing murtad dulu Islam kemudian dia murtad. Wal kafir al harbi, dan kafir harbi. Kafir harbi itu apa? Orang non muslim yang memerangi Islam. Non muslim yang memerangi Islam. Jadi dia memusuhi Islam atau memusuhi orang-orang muslim. Namanya kafir harbi. Nah, ini keempat nih, 4. Jadi tarikus sholah, zani muhson, murtad, kafir harbi, 4 ini nih, 4. Itu adalah golongan manusia. Golongan manusia disebut sebagai hayawan ghairu muhtaram, hewan yang tidak dimuliakan. Karena apa? Karena secara fikih, 4 golongan orang ini, secara fikih orang 4 niki mendapatkan hukuman mati. 4 orang ini mendapatkan hukuman mati. Pertama tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Niki coro hukum perspektif hukum fikih Islam, hukum Islam, maka orang yang meninggalkan sholat ini seharusnya dihukum. Dihukum apa? Dihukum pancung. Dihukum dibunuh, artinya dihukum mati. Tarikus sholah. Kalau negaranya negara Islam, kalau negara-negara Islam. Itu fikihnya seperti itu. Wong tinggal sholat, hukumnya apa? Mati. Jadi ora subuhan, kemudian sampai meletak sengringi, dikon ngondoki sholat ora gelem, hukumannya apa? Mati. Nah, kemudian yang kedua zina muhson. Zina dengan kategori tadi saya sebutkan. Terjadi perzinaan, maka hukum Islam mereka akan dirojam. Rojam itu bagaimana? Dipendem tekani dengkul, kemudian dihukum bareng-bareng. Pakai apa? Dilempar pakai batu, yang sekian batunya segini-segini.
Ora gede banget tapi ya segini sekitar. Sak kepel dibalangi sampai dia meninggal. Ini namanya hukuman zina muhson, dirojam, hukuman rojam bagi zina muhson. Adapun jilid, hukum jilid itu dicambuk 100 kali. Itu adalah zina ghairu muhson, yaitu zina antara laki-laki dan perempuan, sing lanang masih perjaka, yang perempuan masih perawan. Ini disebut sebagai zina ghairu muhson. Nanti hukum fikihnya, hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Itu yang biasa diekspos di Aceh itu seperti itu. Tetapi juga kita tidak menafikan ada zina muhson. Zina muhson itu hukumannya mati dengan cara rojam. Murtad kafir harbi, orang murtad kafir harbi sama. Ini hukumannya mati, yaitu dipenggal atau dipancung atau dihukum mati. Nah, maka keempat orang ini karena sudah mendapatkan vonis mati, maka buat apa kita membantu orang tersebut agar orang tersebut orang kengelaan, orang ngorong. Padahal cara Islam orang itu seharusnya dihukum mati. Itu empat kategori itu. Kemudian walkal bulan asu al akuru kang galak, wal khinziru lan babi. Nah, kemudian asu, galak, dan babi dengan berbagai jenis babi. Anjing asalkan anjing itu anjing asu galak, berarti anjing apa nggih? Anjing stres mungkin nggih. Anjing yang stres, maka dia ora perlu dimuliakan. Ora perlu dimuliakan. Sebab galak kok, galak. Atau babi, ini babi mbruh galak, mbruh ora, mbruh jinak, mbruh ora, babi tidak boleh. Tidak boleh kita ngingu babi mboten pareng. Kemudian kita memberikan minum ke babi, misalnya kita punya air yang sedikit, wudune gawe wudu kok malah gawe ngombeni babi, maka tidak boleh. Kita harus digunakan untuk wudu. Mohon maaf sekali, ini saya tutup dulu karena ini saya punya acara. Mohon maaf harus meninggalkan Zoom nggih, nyun pangapunten ingkang kathah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi